Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita pagi ini kita akan membahas mengenai tindak pidana ekonomi dalam bidang perbankan dan money laundering. Kita harus membaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ketika pembahasan kita merujuk kepada permasalahan perbankan ini. Bahwasanya di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya perbankan memiliki cakupan yang sangat luas. Mari kita masuk ke pengertian perbankan. Bahwasanya perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut masalah bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Gitu. Kemudian, yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan itu dapat dikategorikan sebagai berikut ini. Jadi yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat misalnya gitu ya, itu dalam bentuk simpanan misalnya, dan itu tanpa izin. Jadi yang pertama adalah himpunan, kemudian menghimpun dana gitu ya. Yang kedua adalah tanpa izin usaha. Ini baik itu dari Bank Indonesia ataupun dari lembaga-lembaga keuangan. Kemudian yang kedua adalah pencatatan. Masalah pencatatan dan pembukuan palsu. Ini diartikan membuat ataupun menyebabkan adanya pencatatan palsu, entah itu dalam bentuk pembukuan atau dalam bentuk pelaporan ataupun dalam bentuk dokumen kegiatan usaha. Kemudian ini bisa juga diartikan sebagai laporan transaksi atau rekening suatu bank. Yang ketiga adalah menghilangkan, memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pembukuan, menghalang-halangi tidak dilakukan pembukuan. Ini adalah unsur keterlibatan di dalamnya. Nah, di dalam hal ini, ketika ada semacam pelaporan atau dokumen usaha ataupun transaksi di rekening bank, kemudian ada orang yang memang sengaja ingin menghilangkan ataupun menyebabkan pembukuan itu tidak dilakukan, maka ini masuk dalam tindakan pidana perbankan. Selanjutnya adalah mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan pencatatan dalam pembukuan. Ini juga masuk dalam tindakan pidana dalam bidang perbankan. Ini tentunya harus ada unsur kesengajaan di dalamnya. Pastinya unsur kesengajaan ini nantinya akan dijadikan sebagai rujukan bagi pengenaan sanksi hukuman penjara misalnya, ataupun denda. Ini sesuai dengan pasal 46, 47, 48 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berkaitan dengan perbankan. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan perbankan ini. Sejak pertama sebenarnya pemerintah mengeluarkan deregulasi yang berkaitan dengan ekonomi ini, dengan permasalahan tindakan kejahatan ekonomi. Karena apa? Karena yang perkembangan bank itu kan sebenarnya sangat pesat sekali gitu. Entah itu pendiriannya ataupun berbagai inovasi-inovasi dari bank. Nah, dampaknya itu apa? Dampak dari deregulasi ini ataupun birokrasi di bidang perbankan ini memberikan keuntungan, baik itu keuntungan yang negatif ataupun keuntungan yang positif, tentunya di dalam bidang perekonomian. Nah, kemudian ini bisa menjadikan sebuah celah dari sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian di dalam istilah-istilah perbankan ini dijelaskan bahwasannya kejahatan dalam bidang perbankan ini mencakup perbuatan hukumnya dari si pelaku. Kemudian di Undang-Undang Nomor 10/98 juga dijelaskan bahwasanya rumusan yang berkaitan dengan perbankan ini mengacu kepada pengklarifikasian. Jadi mengklarifikasi perbuatan si pelaku tersebut. Setelah diklarifikasi, kemudian ditentukan bentuk apa saja pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Entah itu pelaku dalam arti pelaku menjalankan usaha atau pelaku di luar menjalankan usaha.
Tentunya ini nanti akan bisa berkaitan dengan masalah bank gitu. Karena berkaitan dengan bank. Biasanya sasaran pelaku ini adalah berkaitan dengan banking crime ataupun kejahatan perbankan, tindak pidana perbankan. Kemudian seorang yang melakukan tindakan kejahatan, misalnya melakukan perampokan gitu ya, melakukan perampokan di bank ataupun dia mengalihkan rekening ke satu orang ke orang lain gitu. Kemudian bisa juga dia menciptakan peraturan-peraturan palsu yang berkaitan dengan perbankan gitu. Misalnya larangan-larangan ataupun keharusan apa bagi nasabah yang itu tidak ada aturannya gitu. Kemudian inilah yang nantinya akan disebut sebagai bank gelap ataupun pembocoran-pembocoran rahasia-rahasia bank. Nah, unsur-unsur inilah yang sebenarnya menjadikan ruang lingkup kejahatan perbankan itu semakin luas gitu. Apalagi ketika kita misalnya merujuk kepada permasalahan tindakan kriminalisasi yang berkaitan dengan perbankan, bisa ke masalah administrasinya, kemudian ke penegakan hukumnya, itu bisa. Nah, inilah yang harus kita pahami yang berkaitan dengan kejahatan di bidang perbankan, karena di KUHP sendiri yang di bidang perbankan sudah dijelaskan di dalam pemalsuan mata uang ataupun uang kertas gitu ya, di pasal 246 ini bahwasanya orang yang merugikan nilai mata uang, entah itu dia itu mengeluarkan ataupun mengedarkan ataupun mengurangi nilai mata uang tersebut, maka itu ancaman pidananya itu bisa sampai 12 tahun. Ini yang perlu kita cermati dalam hal ini. Kemudian yang berkaitan dengan pasal-pasal ini adalah misalnya pasal 244. Ini 244, kemudian ada pasal 245, kemudian ada pasal 246, kemudian ada pasal 249, 250, sampai ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, ini semua berkaitan dengan tindakan kejahatan, baik itu yang berkaitan dengan pengurangan mata nilai tadi ataupun merusak mata uang, kemudian berkaitan dengan pemalsuan uang juga, gitu. Perusahaan memalsukan, entah itu niatnya sebagai apa, sebagai mainan ataupun yang lainnya. Tapi ketika itu dikhawatirkan bisa dijadikan mata uang, nah itu bisa masuk ke dalam situ. Kemudian di yang pasal 46 ini juga dijelaskan, ini yang nanti akan berkaitan dengan masalah izin usaha ya, izin usaha yang ini nanti sanksinya bisa berkaitan dengan denda. Ini bisa banyak, bisa sampai sekitar 10 sampai 20 miliar rupiah. Kemudian dijelaskan juga yang berkaitan dengan permasalahan kelembagaan, misalnya persewaan terbatas, PT gitu ya, PT, terus yayasan-yayasan, koperasi, itu bisa masuk ke dalam kejahatan perbankan juga ketika mereka melakukan tindakan kejahatan ataupun unsur-unsur tindakan kejahatan perbankan. Yang tadi saya jelaskan, menghilangkan ataupun menggelapkan laporan-laporan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, kemudian bagaimana sih sebelum kita masuk ke tindak pidana pencucian uang ya? Bagaimana sih caranya supaya kejahatan perbankan ini bisa cepat terselesaikan dan juga kita bisa menanggulangi ini. Salah satunya adalah perlunya adanya kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga-lembaga keuangan ini. Bahwasanya ketika kita tidak bisa melakukan sendiri, karena ini kan sebenarnya bisa sampai ke tingkat ini internasional, global gitu. Maka fungsi pengawasan juga sangat penting. Selain penegakan hukum adalah fungsi pengawasan. Sebenarnya di Indonesia fungsi pengawasan kelembagaan keuangan sudah ada gitu ya, ada BPK dan lain-lain. Nah, ini perlu dimaksimalkan fungsi pengawasan ini. Kemudian pencegahan juga perlu dilakukan gitu. Atau misalnya ada asas kehati-hatian ini. Nah, ini perlu ditonjolkan kembali sebagai bentuk transparansi, kemudian
perlindungan terhadap bank ataupun nasabahnya. Nah, ini kalau tindakan pencegahan ini bisa dilakukan, maka ini bisa lebih terlindungi hak-haknya kayak gitu. Nah, kalau kita melihat beberapa kasus-kasus gitu ya, kejahatan perbankan, banyak sekali korban-korban misalnya yang berkaitan dengan kasus ini penetapan suku bunga yang berlebihan. Nah, ini kan ketika nasabah tidak tahu yang berkaitan dengan kasus window dressing ini, maka ini merugikan nasabah. Ini yang perlu kita cermati oleh baik itu oleh para pegiat hukum di bidang ekonomi ataupun oleh pengawasnya, pengawas perekonomian ataupun keuangan. Ini perlu diperhatikan. Kemudian adanya bank-bank yang tidak jelas izinnya dan sudah banyak nasabah ini perlu kita antisipasi. Karena sebenarnya untuk mengatur ini di pasal 263 KUHP juga dijelaskan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dokumen-dokumen, pemalsuan surat-surat misalnya, ataupun permasalahan penggelapan di pasal 378. Kemudian bagaimana sih ketika bank itu dibobol? Nah, ya, white collar crime gitu. Nah, ini kita juga harus bisa lebih mencermati terkait dengan pembobolan bank, karena kita harus tahu ini pembobolannya oleh siapa sebenarnya, pelakunya oleh siapa. Kemudian yang berkaitan dengan kejahatan bank ini juga, misalnya ada pelaku yang sebagai korporasi, ini tentunya kita harus melihat lebih besar lagi, lebih luas lagi berkaitan dengan organisasi crime ini, atau kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, karena sistem ataupun tujuannya harus kita lihat lebih spesifik. Apakah memang dia beringin untuk melawan hukum atau mencari keuntungan, atau dia ada indikasi ataupun tujuan-tujuan yang lainnya. Nanti akan merujuk kepada permasalahan money launderingnya gitu ya. Nah, ini akan merujuk kepada situ. Kemudian berkaitan dengan penegakan hukum, tentunya ini harus bisa melindungi dari segala sektor ya, entah itu yang berkaitan dengan masalah pemidanaannya, sarana penalnya, ataupun berkaitan dengan upaya ultimum remediumnya, ataupun shock terapinya. Kemudian harus bisa melihat beberapa sektor-sektor yang kemudian itu menjadi peluang-peluang untuk dilakukan tindak kejahatan. Misalnya yang dalam pengawasannya, kemudian dalam regulasinya, terus dalam penerapan prinsip-prinsip keuangannya, entah itu dalam bidang sektor keuangan gitu, ataupun dalam korporasinya. Kemudian kegiatan ini sebenarnya ada yang lebih efektif dalam peningkatan kemampuan pencegahan gitu ya, yaitu melalui jalur politik itu juga bisa, jalur politik, kemudian dengan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaporan-pelaporan, itu bisa dijadikan upaya untuk mengantisipasinya. Kemudian kalau dalam segi penegakan hukumnya itu bisa juga dengan misalnya meningkatkan kemampuan penyidikan dalam bidang akuntansi ataupun keuangannya, kemudian meningkatkan sistem pengawasannya. Jadi karena semakin teknologi semakin canggih, maka sistem pengawasannya juga harus semakin canggih gitu, karena kejahatannya juga semakin canggih itu permasalahannya di situ. Kemudian memperluas kewenangannya, jadi diperluas kewenangan penyidik itu untuk misalnya melakukan mata-mata dan lain-lain. Kemudian adanya pembaharuan ataupun membuat undang-undang baru supaya bisa lebih mengakomodir perkembangan kejahatan teknologi gitu. Nah, itu dia yang berkaitan dengan tindakan kejahatan di bidang perbankan. Kemudian tindakan pidana yang berkaitan dengan pencucian keuangan, pencucian uang atau money laundering, ini tidak pidana yang di mana pelaku itu mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita gitu. Jadi sebenarnya dalam kategori kejahatan ini merupakan kejahatan yang memang pelaku itu ingin menutupi uangnya secara ilegal gitu.
Kemudian ruang lingkup pencucian uang ini adalah uang ilegal ataupun sumber uang ilegal ataupun aplikasi ilegal dari uang itu ruang lingkupnya. Kemudian tujuannya itu untuk meraih keuntungan, jadi supaya dia lebih untung sebenarnya, itu dilakukan money laundering ini. Kemudian dia bisa terlepas dari jeratan hukum. Jadi sebenarnya itu begini, orang yang melakukan money laundering dia sudah tahu kalau dia akan ketahuan gitu terjerat hukum. Hanya saja dia berusaha menutupi ini. Kemudian yang berkaitan dengan tahapan-tahapan, Jeffrey Robinson membuat 3 tahapan. Yang pertama adalah placement, itu penempatan uangnya, di mana penempatan uang ini bisa secara tunai ataupun non tunai. Ini supaya mudah kalau non tunai supaya mudah dipindahkan gitu ya. Dan beberapa sebenarnya lebih melindungi hak-hak nasabah. Itu prinsipnya semacam itu. Nah, di dalam tindakan kejahatan ini, setelah uangnya dipindahkan, kemudian diproses secara keuangan, bagaimana sih cara mendeteksinya? Mendeteksinya adalah dengan pemindahan keuangan yang tidak lazim gitu. Kemudian kita bisa mencari jejak-jejaknya, jejak keuangan itu, entah itu kita melalui kerjasama dengan bank. Kemudian pada tahapan ini tindakan pencucian uang ini bisa ketahuan dari rekening-rekening yang kira-kira memang ini fiktif gitu ya di sebuah perusahaan. Nah, ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang memang relatif lebih besar-besar gitu ya. Kemudian yang menjadi permasalahan di sini juga adalah permasalahan penagihan keuangan depositonya gitu, atau bank akuntannya. Karena apa? Ini akan menjadi monetary instrument ataupun travel check atau money ordernya dari kegiatan penempatan uang atau placementnya ini. Kemudian ada layering ataupun pelapisan uang. Jadi pelapisan uang ini ketika ada uang dalam jumlah yang banyak gitu ya di suatu bank, ini kan menjadi sebuah kecurigaan. Kenapa misalnya si A itu punya uang yang begitu banyak di salah satu bank? Nah, ini kan menjadi sebuah kecurigaan. Nah, dari inilah kemudian dilakukan tahapan pengecekan transaksi keuangan. Supaya apa? Ini supaya bisa memisahkan antara sebenarnya dana yang seharusnya dimiliki oleh pelaku dengan dana yang tidak lazim. Kemudian metode pelapisan uang ini digunakan untuk menunjukkan kita melihat dana yang ataupun uang-uang yang ketika itu dikirimkan ke bank-bank baru di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian ini dilacak, kemudian ini bisa nanti ketika keluar negeri kita melakukan yurisdiksi ke beberapa negara-negara. Nah, kemudian ini bisa dilakukan lagi uji materialnya, baik itu secara keuangan maupun secara pembiayaan bisnis. Jadi dikalkulasi sebenarnya seharusnya yang dimiliki oleh pelaku dan ada berapa uang-uang yang itu sebenarnya dari kegiatan investasi atau usahanya dia, ataukah memang itu adalah uang negara. Selanjutnya adalah penyatuan uang atau splinter integration atau repatriation ini upaya pelaku menggunakan harta kekayaannya ini yang itu sebenarnya milik negara gitu ya, milik negara untuk membiayai kegiatan bisnisnya gitu. Karena ini berkaitan dengan bisnis, jadi uang negara yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Nah, inilah yang dinamakan dengan kegiatan usaha yang ilegal gitu. Pencucian uang sangat dimungkinkan dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Nah, kemudian bagaimana sih cara pencegahannya dan pemberantasannya? Ini teman-teman itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Kemudian di dalam tindakan pencucian uang ini juga ada beberapa ketentuan gitu ya, ataupun hal-hal yang masuk dalam tindakan kegiatan usaha yang itu melanggar
ketentuan-ketentuan undang-undang kita yang berkaitan dengan pencucian uang. Nah, ini adalah misalnya kalau kita lihat bisa di Indonesia saja misalnya kasus korupsi, penyuapan, narkotika itu bisa masuk juga, terus ada penyelundupan migran, penyelundupan tenaga kerja itu bisa, terus di bidang pasar modal, asuransi, kepabean, cukai, perdagangan manusia itu bisa masuk juga. Kemudian ada perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang juga bisa. Kemudian perjudian juga bisa, perpajakan bisa, kemaritiman bisa, hampir semua bisa gitu ya. Nah ini entah itu wilayahnya di dalam ataupun di luar negeri itu bisa semua. Nah itu berapa hal. Dasar hukumnya adalah ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Gitu. Ini kita bisa lihat di pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ada yang berkaitan dengan ini. Yang intinya di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah orang ataupun ini ya kelembagaan korporasi ini merujuk ke situ. Kemudian kegiatan ataupun kegiatan usahanya ataupun kejahatannya adalah dengan menempatkan, transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan ataupun menghibahkan, menitipkan. Kemudian dalam segi bentuknya serah untuk mata uang atau surat berharga atau harta itu bisa. Nah, tentunya hal ini yang nanti akan menjadi sebuah tindakan kejahatan. Kemudian tidak hanya itu, orang yang menerima pun itu akan masuk ke dalam tindakan kejahatan juga, gitu. Ataupun orang yang tugasnya mentransfer saja itu juga bisa. Nah, kemudian apalagi tujuan yang paling penting adalah tujuan. Tujuannya untuk apa? Apakah dia memang niatnya ingin menyembunyikan atau memang adanya kesalahan dalam kerja kan, misalnya semacam itu juga perlu itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu di ayat pasal 2 ada. Kemudian sanksinya juga sudah dijelaskan di situ, ada sanksi penjara dan sanksi denda yang berkaitan dengan tindakan kejahatan itu. Nah itu ya yang sudah dijelaskan di peraturan perundang-undangan kita. Silakan nanti dibaca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu. Ya, itu saja kuliah kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan bisa melalui WA ataupun melalui e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.